Sudah terjadi kebakaran. Lapak penjualan bahan bakar minyak atau BBM di pinggir Jalan Laksamana Malahayati, Kelurahan Kangkung, Bumi Waras, Bandar Lampung terbakar pada Senin malam. Kobaran api yang membumbung tinggi menyambar kabel listrik dan internet hingga hangus. Saat kejadian, warga tidak berani mendekat karena terjadi beberapa kali ledakan diduga berasal dari tangki BBM. Menurut petugas, kebakaran terjadi saat pemiliknya sedang mengisi ulang BBM menggunakan mesin pompa listrik. Saat itu muncul percikan api dari mesin pompa yang kemudian menyambar BBM. Jadi menurut pengakuan dari pemiliknya, bahwasanya karyawannya sedang menuangkan BBM ke dalam drum dan langsung menghidupkan mesinnya ya, sehingga terjadi sambaran api ke BBM di Drigen. Butuh waktu berapa lama untuk Tidak lama ya. Jadi begitu pos Bumi Waras tiba, di cover oleh Teluk Betung Selatan, itu kita segera padam. Ya tidak sampai setengah jam ya. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Pada Selasa siang, petugas PLN dan internet memperbaiki jaringan kabel yang terdampak kebakaran tersebut. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pencurian 3 motor sekaligus terjadi di tempat parkir Yayasan SMP SMA Global Surya di Jalan Sultan Jamil, Kecamatan Gedung Meneng, Bandar Lampung. 3 motor yang hilang seluruhnya milik siswa SMA. Pencurian terjadi saat jam belajar sekolah. Saat kejadian, tempat parkir tidak dijaga satpam karena sedang pergi ke lantai 2 karena sedang hujan. Pencurian baru diketahui saat para korban hendak pulang yang mendapati motornya tidak ada lagi di tempat parkir. Untuk hasil olah TKP yang hilang terekam oleh CCTV 2 unit. Tapi Kalau yang sebenarnya ada 3. itu dalam hari yang sama itu? Dalam satu hari yang sama. Modusnya gimana sih Bang? Waktu itu hujan, sehingga penjaga satpam itu adanya di atas, sementara untuk parkir kendaraan itu ada di basement, hingga dikunci, tidak ada yang jaga, dan security-nya ada di atas. Kalau dalam hasil penyelidikan kita berapa orang pelakunya itu? Dugaan sementara. Untuk hasil yang terekam CCTV ada 3 orang. Hingga Selasa siang, para pelaku belum ditangkap polisi. Pencurian 3 motor pelajar di sekolah masih diselidiki. Polisi masih berusaha mengenali para pelaku melalui rekaman CCTV yang didapat dari pihak sekolah korban. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tiga hari penyidikan, polisi menyatakan bahwa tersangka pembunuhan terhadap ibu rumah tangga bernama Krisnawati, warga desa Bukoposo, Kecamatan Waiserdang, Mesuji, tidak mengidap gangguan jiwa. Hal tersebut diungkapkan Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Haris pada Selasa siang. Kejiwaan tersangka Sandy berumur 30 tahun dinyatakan sehat. Selama diperiksa polisi, tersangka dapat berkomunikasi dengan baik. Bahkan ia mengakui bahwa ia menyukai korban. Tersangka yang menemui korban kemudian marah setelah diminta pulang dan menyadari cintanya ditolak secara halus oleh korban yang telah bersuami tersebut. Tersangka kemudian menganiaya korban hingga tewas menggunakan cangkul yang berada di belakang rumah korban. Sampai saat ini pelaku masih berperilaku normal dan kita juga lakukan pemeriksaan juga biasa-biasa saja, tidak ada permasalahan. Namun kita juga akan tetap konsultasi dengan ahli. Kalau memang yang bersangkutan ini ada indikasi ataupun permasalahan kejiwaan, pasti akan disampaikan berikutnya. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini masuk dalam kategori mengalami gangguan kejiwaan. Masih kita dalami dulu, jadi nanti perkembangan berikutnya pasti akan kita beritahukan. Perilaku yang menunjukkan tersangka tidak mengalami gangguan jiwa juga terlihat saat sebelum ditangkap. Tersangka menyembunyikan bajunya yang terdapat bercak darah korban supaya pembunuhan itu tidak diketahui warga.
Sampainya di suatu rumah, ada batang pohon mangganya besar di sana. Tersangka ini buka baju, terlihat lagi pada saat lanjut berlari, buka baju itu diselipkannya ke salah satu batu lah. Jadi tidak nampak. Kemudian dia lanjut berlari, itu sekitar 50 meter dari tempat meletakkan pakaian tadi. Dia bertemu lagi sama dua orang yang saat itu lagi nongkrong ya di salah satu bengkel. Kemudian dilihat posisi tersangka tidak mengenakan pakaian pada saat itu. Pakaian maksudnya baju, celana masih pakai. Kemudian tersangka ini langsung ke rumahnya. Pembunuhan terhadap Krisnawati terjadi pada hari Sabtu lalu. Tersangka menghampiri korban yang sedang masak air di tungku di belakang rumah. Sebelum kabur, tersangka yang awalnya diduga mengidap gangguan jiwa tersebut sempat menurunkan celana korban yang sudah tewas itu. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Peristiwa memilukan dalam kasus balita dibunuh oleh ibu kandungnya menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarga, khususnya Mulyadi. Ayah korban sekaligus suami tersangka. Ia kehilangan putri bungsunya dan juga harus merelakan istrinya di penjara dalam waktu yang lama. Mulyadi yang kesehariannya sebagai sopir mobil travel mengatakan bahwa saat kejadian ia sedang berada di Karawang, Jawa Barat untuk mengantarkan penumpangnya. Ia tidak menyangka dengan kejadian tersebut karena sebelum berangkat bekerja, ia dan istrinya tidak sedang bertengkar atau cekcok. Mulyadi juga membantah beredar isu bahwa ia akan menikah lagi yang jadi penyebab istrinya depresi hingga tega membunuh bayinya. Dapat kabar syukur selesai muat itu dari telepon anak saya yang nomor 2. Pada saat itu sampai di mana, Pak? Posisi di pabrik Karawang. Oh, di Karawang. Masih di Karawang. Terus dengan adanya kabar ini pada saat itu ya shock. Cuman ini Pak, ini kan ada kabar yang nggak enak Pak. Bener sih apa terkait masalah kasus ini Bapak mau nikah lagi? Seperti apa Pak? Nggak benar. Saya narik sama anak saya, nggak mungkin saya perempuan saya Bang. Tapi untuk kabar itu kita bantah Pak ya. Hingga Selasa siang, tersangka UD masih dirawat di rumah sakit. Meski demikian, polisi telah menetapkan UD sebagai tersangka. Untuk motif, tersangka melakukan pembunuhan karena depresi akibat mengurus anaknya yang banyak, kemudian suaminya jarang pulang ke rumah. Saat ini kita telah melakukan olah TKP, kemudian memeriksa para saksi di lokasi kejadian, untuk kita nantinya akan ke tahap penyidikan. Untuk sementara, untuk pelaku masih dalam proses pengobatan di Rumah Sakit Umum Sukadana Lampung Timur karena yang bersangkutan sempat meminum racun pada saat melakukan aksinya di TKP. Pembunuhan balita oleh ibu kandungnya di Desa Wai Areng, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur terjadi pada hari Sabtu lalu. Setelah membunuh putrinya yang berumur 6 bulan dengan golok, tersangka kemudian berusaha bunuh diri dengan golok dan meminum racun rumput. Asep Sepullah melaporkan dari Lampung Timur.